Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan pemberiannya, yang dengan kenikmatannya maka sempurnalah amal-amal soleh. Salawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Rasulnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim masih dalam bab akidah, dan kita masih juga melanjutkan dan meneruskan pembahasan tentang wali-wali syaitan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya wali-wali bagi syaitan dari kalangan manusia, yang wali-wali tersebut mereka disesatkan oleh syaitan, dijadikan lupa oleh syaitan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para syaitan menghiasi kebaikan kebenaran menjadi keburukan dan kesesatan. Sebaliknya, mereka para syaitan menghiasi keburukan dan kesesatan menjadi kebaikan dan kebenaran bagi para wali-wali mereka ini dari kalangan manusia. Syaitan menutup penglihatan para wali-walinya dari kebenaran, menutup pendengaran dan menutup hati para wali-wali tersebut dari kebenaran, sehingga mereka tidak mampu untuk bisa mengenalinya dan tidak bisa untuk mengikutinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, itulah mereka yang disebut dengan auliya'u asy-syaitan, yaitu para wali-wali syaitan. Baik, kita akan sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang wali-wali syaitan ini. Kita akan lanjutkan penyebutan dari Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 128. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah
inna rabbaka hakimun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di hari di mana Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua, yaitu dari kalangan jin dan syaitan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para syaitan, ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins. Wahai golongan jin, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal ins. Maka berkata wali-wali mereka itu dari kalangan manusia, yaitu wali-wali syaitan itu berkata dari kalangan manusia. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah mendapatkan kesenangan. Sungguh sebahagian kami mendapatkan kesenangan dengan sebahagian yang lain. Wa balaghna ajalana alladzi ajjalta lana. Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Qala an-nar maswaakum, qala an-naru maswaakum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, an-naru maswaakum. Neraka itu adalah tempat tinggal bagi kalian. Khalidina fiha. Kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabb kalian, Rabbmu itu adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkabarkan kepada kita bahwa kelak di hari kiamat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak mengatakan kepada para syaitan-syaitan dari kalangan jin, yang ketika itu Allah juga mengumpulkan bersama mereka wali-wali mereka dari kalangan manusia, mengkabarkan kepada kita tentang kondisi mereka ini. Percakapan Allah Subhanahu wa taala dengan syaitan-syaitan, bahwasanya para syaitan ini telah berhasil menyesatkan wali-wali atau manusia yang menjadi wali-walinya. Maka wali-wali dari kalangan manusia tersebut, wali-wali syaitan tersebut dari kalangan manusia mengakui dengan sejujurnya bahwa sebahagian mereka mendapatkan kesenangan dari sebahagian yang lain atau dengan sebahagian yang lain, demikian. Dan apa yang telah Allah ingatkan kepada mereka lewat utusan-utusan Allah atau lewat wahyu yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala atau oleh orang-orang yang mengambil tugas para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyampaikan bahwa ada hari di mana hari tersebut, hari dikumpulkannya seluruh makhluk jin dan manusia setelah dihancurkannya alam semesta. Dengan ungkapan mereka wali-wali syaitan tersebut yang mengatakan wa balaghna ajalana alladzi ajjalta lana, dan telah sampai kami telah sampai kepada ketentuan yang telah Engkau tentukan untuk kami. Demikian, begitu pengakuan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk mereka, karena mereka telah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba-hamba pendurhaka. Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan untuk mereka neraka sebagai tempat tinggal mereka kekal di dalamnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini di antara dalil-dalil dari Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala
mengkabarkan dan menceritakan adanya wali-wali syaitan dari kalangan manusia yang mereka mendapatkan kesenangan, ya, manfaat dari para syaitan tersebut. Dan bisa diprediksi bahwasanya apa yang menjadi kesenangan tersebut itulah dia kelebihan-kelebihan yang Allah berlakukan, perkara-perkara luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan untuk para wali-wali syaitan tersebut bagi mereka. Itu diantaranya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan firman Allah yang lain dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah Ar-Rahman, siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah Ar-Rahman, dari pengajaran Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang terdapat di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang keduanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang berisi tentang peringatan-peringatan, ya, untuk para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa saja yang berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitana, maka kami biarkan syaitan itu menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, lalu syaitan itu baginya menjadi teman karibnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Allah mengatakan, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan sungguh syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sementara mereka menyangka bahwasanya mereka itu mendapatkan petunjuk. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pengkabaran Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya bahwa siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah jadikan adanya syaitan yang akan menjadi teman karibnya, yang terus menyesatkannya, yang terus, ya, membujuk dan mengajaknya untuk keluar dari ketaatan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan jin qarin atau syaitan qarin, demikian. Dan tentunya tugas mereka adalah menyesatkan, ya, menghalangi mereka dari jalan kebenaran. Sementara mereka menyangka, ya, wali-wali tersebut menyangka, wali-wali syaitan itu menyangka mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih tatkala mereka ini memiliki kelebihan-kelebihan yang menjadi perkara luar biasa, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada diri mereka yang Allah takdirkan ada pada mereka. Nah, para wali-wali syaitan tersebut menyangka kelebihan-kelebihan tersebut, ya, itu merupakan, ya, keutamaan atas apa yang mereka berada di atasnya saat tersebut. Padahal, ya, itu Allah takdirkan sebagai istidraj bagi mereka, dan itu, ya, adalah atas, ya, bantuan jin terhadap mereka. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, yaitu firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 30, ya, kita ulangi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 30, ya. Allah mengatakan innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah. Sesungguhnya mereka itu menjadikan syaitan itu sebagai wali-wali selain Allah, pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mereka ini menjadi wali-wali syaitan, ya. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sementara mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Ya, ini mirip, ya, dengan firman Allah, ya, sebelumnya dalam surah Az-Zukhruf yang kita bacakan tadi, surah Az-Zukhruf ayat 36 dan 37, ya. Maksudnya sebelumnya adalah sebelum kita bacakan surah Al-A'raf 30 tadi, sudah kita bacakan surah Az-Zukhruf, ya, ayat 36 dan 37, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan, ya, bahwa orang-orang yang menjadikan wali-wali atau menjadikan syaitan itu sebagai wali-wali, maka jadilah mereka ini, ya, para syaitan ini menjadi wali-wali atau menjadi teman dekat, ya, teman sahabat karib bagi para hamba-hamba yang mereka menjadikan syaitan ini sebagai pelindung mereka, ya, selain Allah tentunya. Lalu mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di surah Al-A'raf ayat 27 Allah mengkabarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu sebagai wali-wali bagi orang yang tidak beriman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berpaling dari kebenaran, orang yang berpaling dari petunjuk dan ajaran Allah Ar-Rahman, sementara mereka menyangka berada di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan adanya syaitan-syaitan yang menjadi wali bagi orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini, maka jadilah dia wali bagi syaitan. Sebahagian mereka mendapatkan kesenangan dari atau dengan sebahagian yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 25. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah berfirman yang artinya, dan kami tetapkan bagi mereka, dan kami tetapkan untuk mereka qurana, yaitu teman-teman dekat, ya, teman-teman sahabat-sahabat dekat. Qarin, qurana itu adalah bentuk plural atau jamak dari qarin. Qurana yaitu teman dekat, teman karib, ya, sahabat, teman, kawan, ya, seperti itu. Maka kami tetapkan untuk mereka, yaitu para wali syaitan tersebut yang disebutkan di beberapa ayat yang telah kita sebutkan, ya, mereka itu tidak beriman atau mereka itu berpaling dari kebenaran dan jalan yang benar, dan mereka itu adalah, ya, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan, ya, adanya teman-teman dekat dari kalangan syaitan. Fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lalu para syaitan-syaitan tersebut, ya, menghiasi untuk mereka apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, yaitu dibuat indah apa saja yang telah mereka, ya, kerjakan, demikian pula apa yang akan mereka lakukan, demikian seperti itu. Apa yang telah dikerjakan maka itu terasa indah padahal itu merupakan keburukan. Kemudian apa saja yang akan mereka lakukan maka ini program-program yang begitu menarik,
ya bagi mereka. Demikian seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya terkadang kita dapatkan ya para syaitan itu mempermudah jalan ya para wali-walinya tersebut ya untuk menyesatkan manusia, ya mengajak manusia kepada ya jalan mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dan seterusnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya kita akan sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah, ini artinya Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat itu sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis laknatullah alaih, kana minal jinni, ya iblis itu termasuk golongan jin, maksudnya adalah hamba Allah yang diciptakan dari api, ya demikian. Fafasaqa an amri rabbih, lalu dia keluar dari perintah Rabbnya, yaitu keluar untuk tidak mentaati perintah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman ya kepada manusia, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, apakah kalian akan menjadikan syaitan iblis tersebut dan bala tentaranya, anak turunannya sebagai wali-wali pelindung selainku? Wahum lakum adu, sementara mereka itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan ya kepada kita bahwa ada makhluk-makhluk yang berupa malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, yang bersama mereka tinggal satu makhluk yang bernama iblis yang Allah ciptakan dari api. Kita tidak mengetahui, atau bisa dikatakan saya tidak mengetahui apa alasan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ya tempat tinggal atau tempat di mana ya malaikat itu berada digabungkan dengan iblis, padahal tempat mereka berbeda. Ada sebagian ulama yang mengatakan ya dikarenakan ya tidak tersisa lagi ya para jin-jin yang lain ya kecuali iblis ini, ya demikian. Maka ya dia disertakan ya tempat tinggalnya bersama dengan para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji iblis alaihissalam, ya ingin menguji iblis laknatullah alaih, ya di mana iblis ini dalam pandangan atau dalam penglihatan para malaikat adalah makhluk yang begitu taat. Maka Allah ingin membongkar apa yang ada dalam hati iblis ini, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam. Adam alaihissalam Allah ciptakan sebagai ujian bagi iblis, ya. Allah perintahkan para malaikat untuk menghormati Adam alaihissalam dengan cara sujud, ya. Maka ya mereka pun sujud menghormati Adam alaihissalam, bukan sujud ibadah tapi sujud penghormatan, demikian. Namun iblis enggan, iblis sombong, enggan dan sombong. Aba wastakbara, dalam surah Al-Baqarah disebutkan demikian, ya dia enggan, itu enggan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan sombong, ya itu sombong kepada Adam alaihissalam, demikian.
Seperti itu, ya. Enggan maksudnya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis laknatullah alaih itu mengetahui, ya, bahwa Allah adalah Rabb yang menciptakannya. Allah adalah zat yang maha benar yang wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Namun dia keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau mengikuti perintah Allah untuk, ya, menghormati Adam dengan cara sujud. Bahkan istikbar, dia sombong. Istakbar wastakbar, dia sombong. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengkabarkan, ya, tentang ucapan iblis laknatullah alaih kepada Adam alaihissalam dengan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Demikian, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para anak cucu Adam, manusia, bahkan bisa jadi adalah jin, ya, jin-jin yang lainnya. Allah ingatkan, ya. Allah ingatkan, ya, tentang iblis dan anak turunannya atau bala tentaranya yang menyesatkan, ya, manusia atau para hamba dari jalan kebenaran, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya iblis dan bala tentaranya adalah musuh yang nyata bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mengajak untuk keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengajak kepada siksa neraka, ya. Mereka mengajak kepada, ya, hidup yang penuh dengan derita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni, apakah kalian menjadikannya, yaitu iblis laknatullah alaih, dan anak turunannya, bala tentaranya, nah itu sebagai wali-wali pelindung selainku? Demikian. Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan, ya, pengingkaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kita jadikan, ya, iblis bala tentaranya dari kalangan syaitan-syaitan, ya, untuk kita taati, ya, untuk kita ikuti, ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari iblis dan bala tentaranya, para syaitan tersebut, ya. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi karena memang sudah berakhir, ya, dalam kitab ini penyebutan dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang pengkabaran Allah Subhanahu wa taala, ya, seputar wali syaitan beserta dengan kelebihan yang Allah takdirkan untuk mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, wali-wali syaitan tersebut. Wallahu taala alam. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Baik, kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Ya, silakan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya, ya, hari ini kita tidak membuka pertanyaan, ya, interaktif, tapi silakan ajukan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 0852 6190 4177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, ya, kalau kita mentalak istri satu kali, apakah sudah cerai dan pisah? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentalak istri dengan ungkapan yang jelas dan penuh kesadaran, ya,
atau dengan ungkapan yang samar namun dengan niat untuk mentalak istri, ya, maka para ulama menyebutkan sah, ya, talaknya, ya, sah talaknya. Jadi disebutkan oleh para ulama sah talaknya. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kalimat talak tersebut itu diberlakukan, ya, menjadi talak, satu talak, ya, menjadi talak pertama bila sebelumnya belum ada mentalak, atau talak berikutnya apabila setelahnya atau sebelumnya, ya, ada sebelumnya ada talak, demikian, ya, seperti itu. Nah, apabila masih dalam talak satu dan talak dua, ya, maka berpeluang bagi sang suami untuk rujuk, yaitu kembali kepada sang istri, baik itu dengan ucapan, ya, yaitu ucapan yang jelas dan gamblang bahwasanya dia rujuk dari ucapannya, ya, atau dia meminta maaf atas kesalahannya dalam mentalak, demikian, ya, atau ungkapan-ungkapan yang semisal yang menunjukkan dia, ya, rujuk, ya, atas talaknya tersebut, namun masih terhitung talak, ya, talak tersebut terhitung satu, demikian, sah talaknya, seperti itu. Hanya saja apabila itu masih terhitung talak satu atau talak dua, maka masih dibolehkan baginya untuk kembali rujuk, demikian, ya, kembali rujuk. Namun talak tersebut terhitung, ya, menjadi talak, ya, berikutnya bila ada talak sebelumnya, demikian, ya, seperti itu. Cara rujuk berikutnya bisa dengan tulisan, cara rujuk berikutnya bisa dengan tindakan seperti contohnya berhubungan badan, ya. Nah, itu bentuk bentuk rujuk dari talak, demikian, ya. Nah, apabila talak tersebut merupakan talak urutan ketiga setelah sebelumnya itu pernah ada talak pertama yang telah dirujuk, demikian pula talak kedua yang telah dirujuk, demikian, ya, maka bila terjadi talak berikutnya, ya, maka ini adalah talak ketiga, seperti itu. Yang talak ketiga ini tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya kecuali, ya, kecuali sang istri itu menikah setelah selesai masa iddahnya, menikah dengan laki-laki lainnya, lalu, ya, berpisah, baik itu dikarenakan perceraian ataupun karena kematian sang suami. Lalu, ya, sang istrinya menunggu masa iddahnya lalu bisa menikah kembali dengan, ya, suami pertamanya yang mentalaknya dahulu, demikian, seperti itu, ya, demikian. Nah, semua bentuk talak-talak ini harus tetap, ya, sang wanita tersebut atau sang istri tersebut itu memiliki masa iddah, ya, memiliki masa iddah, yaitu masa menunggu. Itu masa menunggu, ya, sampai dia nanti boleh untuk menikah lagi dengan orang lain, seperti itu, ya. Kalau dalam kondisi hamil, maka masa menunggunya atau masa iddahnya itu sampai, ya, melahirkan. Kalau dalam kondisi, ya, dia pernah digauli, ya, pernah digauli dan belum menopause, ya, dan dalam kondisi tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 quru, yang para ulama berbeda pendapat, ya, menjadi 2. Quru itu maksudnya adalah haid, ada yang mengatakan quru itu adalah suci, demikian. Jadi 3 quru, 3 kali haid, ada yang mengatakan 3 kali suci, demikian, seperti itu. Adapun kalau dalam kondisi wanita tersebut, ya, sudah menopause, maka cukup 3 bulan saja, demikian, ya. Nah, ini penjelasan ringkas tentang apa yang berlaku ketika sang istri ditalak dengan penuh kesadaran, ya, dengan kesadaran, begitu juga, ya, ketika
kalimatnya adalah kalimat yang jelas, gamblang, atau kalimat yang samar namun dengan niat mentalak, seperti itu, ya. Kalau pertanyaannya apakah langsung kontan berpisah, tidak menjadi status suami istri, maka ini tidak benar, ya, tidak benar, ya, tidak benar. Kecuali kalau talak 3, ya, kalau talak 3 maka sesungguhnya di sini betul-betul dia harus dipisahkan, karena sang suami, ya, tidak bisa rujuk kembali kepada sang istri kecuali harus menunggu setelah, ya, sang istri itu menikah lagi setelah berakhir masa iddahnya, menikah dengan laki-laki lain dan pernah berhubungan badan, lalu berpisah, ya, lalu berpisah, ya, baik itu karena kematian sang suami atau karena bercerai, lalu dia pun menunggu masa iddah karena perpisahan tersebut, nah, sehingga baru bisa kembali kepadanya, demikian. Adapun masih talak 1 ataupun talak 2, ya, maka ini bisa, ya, bisa untuk kembali tanpa harus adanya akad nikah baru. Cukup, ya, rujuk saja, ya, rujuk saja. Baik itu dengan ungkapan, ya, abang rujuk, ya, kita rujuk, ya, kita kembali untuk melanjutkan rumah tangga, ya, atau ungkapan-ungkapan yang semisal dengannya. Bisa juga dengan, ya, tulisan, atau bisa juga dengan tindakan seperti berhubungan badan, seperti itu. Jadi tidak kontan begitu talak langsung pisah, cerai, tidak bisa gabung lagi, tidak demikian, ya. Bahkan kalau dalam masa talak 1 atau talak 2 itu tidak boleh sang istri dikeluarkan dari rumah, tidak boleh, ya. Maka dia tetap, ya, harus di rumah, demikian, ya. Seperti itu, bukan dipisahkan. Apa hikmahnya? Adalah hikmahnya agar sang suami, yaitu sadar, ya, lalu bisa kembali rujuk, demikian, ya, rujuk itu kembali kepada istrinya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, saya ibu dari 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Saya ada niat untuk lanjut S2. Jika saya lanjutkan pendidikan S2 dengan kondisi di rumah tidak ada yang membantu saya, apakah saya berdosa jika melanjutkan kuliah menuntut ilmu, tapi jadi menelantarkan kewajiban utama mengurus anak-anak dan suami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita yang salihah, yang solehah bagi anak-anak, begitu juga solehah bagi suaminya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saudari beserta dengan keluarga di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di antara bentuk kesolehan seorang wanita, ya, adalah ia mengedepankan suaminya bila dia telah punya suami untuk diberikan hak-haknya, demikian pula mengedepankan hak anak-anaknya, ya, bila dia telah punya anak. Demikian. Ketahuilah, ya, kehidupan rumah tangga bagi seorang wanita, bahkan bagi seluruh, ya, unsur dalam rumah tangga tersebut, ini adalah potensi peluang besar untuk bisa mendapatkan pahala, ya. Tahukah kita bahwasanya interaksi kita dengan pasangan kita itu terhitung sebagai sedekah? Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya, pada bu'd, ya, wa fi bu'di ahadikum sadaqah, ya, yaitu pada anggota tubuh salah seorang di antara kalian itu ada sedekah, yaitu tubuh kita apabila kita interaksikan dengan baik, ya, kepada pasangan hidup kita, seperti contohnya membelai,
ya, begitu juga menyentuh dengan penuh kelembutan, ya, bahkan juga termasuk dengan anak, ya, maka ini di sana ada sedekah, demikian ya. Dan ungkapan ini wa fi bu'di ahadikum sadaqah, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, itu pada bu'd, yaitu anggota tubuh salah seorang di antara kalian itu ada sedekahnya, ya. Walaupun kita katakan di sini sebagian para sahabat memahami sabda Nabi ini adalah hubungan badan, namun kita katakan, ya, ini adalah bentuknya umum, bukan hanya hubungan badan, ya, bukan hanya organ intim saja maksudnya, tapi anggota tubuh kita, karena bu'd itu adalah, ya, anggota tubuh kita, seperti tangan kita, ya, tubuh kita, ya, kaki kita, ya, termasuk adalah kemaluan kita, itu adalah anggota tubuh kita. Nah, apabila kita interaksikan, ya, dengan pasangan hidup kita, ya, dengan cara yang baik dan benar, dengan penuh kelembutan, ya, maka ketahuilah di sana ada sedekah, demikian. Lebih-lebih, ya, setiap kita ini memiliki kewajiban, di mana kewajiban tersebut, ya, ada pemilik haknya, demikian, ya. Apabila kita berstatus sebagai seorang suami, maka ketahui di sana ada hak-hak istri, sebagaimana ada juga hak-hak anak apabila ada anak, demikian. Nah, apabila kita berstatus sebagai istri, maka ketahui di sana ada kewajiban-kewajiban kita yang terkait dengan hak-hak suami, demikian pula hak anak-anak kita, demikian. Kalau kita sebagai anak, maka juga demikian, kita punya kewajiban-kewajiban yang di dalamnya terdapat hak-hak, ya, orang tua kita, demikian. Maka penuhi prinsip a'tiku ladzi haqqin haqqahu. Ini ungkapan yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Berikanlah, ya, setiap orang itu hak mereka, berikanlah, ya, setiap hak itu kepada pemiliknya, demikian para hamba Allah rahimani wa rahmatullah. Itu wajib. Kita katakan pendidikan S2, pendidikan kita katakan, ya, apalagi pendidikan umum, itu bukanlah merupakan kewajiban, ya, bukan merupakan kewajiban, bahkan belum tentu juga menjadi satu yang dianjurkan, berhukum sunnat, yang bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Bukan, belum tentu, ya, belum tentu itu. Bahkan bukan itulah merupakan bentuk kebahagiaan seorang wanita, ya, bukan demikian. Kita katakan bukan demikian. Kebahagiaan seorang wanita dalam rumah tangganya ketika dia mampu membahagiakan, ya, orang-orang yang mereka itu punya hak pada dirinya, lalu dia memenuhi hak tersebut, demikian. Itu kebahagiaannya. Karena sesungguhnya ketika kita mampu untuk memberikan hak kepada orang lain, di sana ada kebahagiaan. Karena kita adalah makhluk, ya, sosial, makhluk yang berinteraksi. Nah, kalau kita hidup sendiri, kita katakan kita akan cepat mati. Namun dengan kita berinteraksi, karena kita makhluk sosial, maka kita butuh untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan ketika interaksi tersebut baik, dan kebaikan interaksi tersebut adalah ketika kita mampu untuk memberikan hak-hak mereka, membahagiakan mereka, maka itulah kebahagiaan kita. Seperti itu, ya. Itu kebahagiaan kita. Bukan dengan cara melanjutkan pendidikan sembari mengabaikan, dan sudah dipastikan itu akan mengabaikan, ya, kewajiban atau hak-hak, ya, suami dan anak-anak kita yang menjadi kewajiban kita, ya. Cukuplah seseorang itu berdosa menyanyiakan, ya, kewajiban yang itu merupakan hak orang lain, ya, bagi dirinya, demikian, ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang utama. Nah, apabila pun seandainya ingin tetap melanjutkan, ya, pendidikan S2 tersebut, bahkan S3, maka perhatikan pertama izin dari suami. Lihat, tetap saja izin dari suami. Izin dari suami, ya.
Kemudian tentunya apabila keluar rumah, maka ini tentunya menutup auratnya. Ya. Kecuali kalau pembelajaran sekarang modelnya online seluruhnya. Kalau online mungkin sangat mudah, ya kita katakan mudah. Ya. Tapi kalau seandainya ya tidak online, ini yang sulit demikian, ya. Maka wajib untuk memenuhi adab-adab syar'i ketika keluar rumah demikian. Kemudian kewajiban berikutnya adalah tidak menelantarkan ya hak-hak yang menjadi kewajibannya, baik itu hak suaminya ataupun hak anak-anaknya. Kalau tidak, maka Allah akan minta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Ya, belum tentu pendidikan S2 apabila telah dicapai tersebut itu membahagiakan kita. Namun sudah pasti insya Allah Ta'ala di balik pemenuhan hak, ya, pemenuhan hak baik itu hak suami ataupun istri, baik itu pemenuhan hak suami ataupun anak-anak, maka pasti di sana ada kebahagiaan berupa pahala insyaallah taala. Demikian, wallahu taala alam. Semoga saudari Allah jadikan ya sebagai wanita yang salihah, amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Seperti biasa kembali kita ingatkan kepada saudara-saudara seiman, mari kita berdonasi untuk ya mengeluarkan sebagian harta kita yang diarahkan untuk pembebasan lahan yang nantinya di lahan tersebut akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin ya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Masjid Al-Muwahhidin ya, yang dibutuhkan dana saat ini kekurangannya 4,2 miliar. Silahkan arahkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.